Ya, Assalamualaikum, selamat pagi. Saya akan memberikan deskripsi untuk praktikum histopatologi, patologi sistemik 2, bahan reproduksi jantan dan betina. Jadi ada 4 slide hari ini. Oke, kita langsung masuk saja ke slide pertama, yaitu adalah Canine Transmissible Venereal Tumor, CTVT. Ini sederhana saja, jadi kulit ini, maaf, preparat ini sebetulnya berasal dari tumor yang berasal dari kulit, ya. Eh, ini epidermis. Nah, tumornya ada di bawah epidermis. Jadi ya tumornya di dermis, tumor ukuran besar, dan kita bisa lihat susunan tumornya terdiri dari sel-sel tumor yang bentuknya tuh bulat dengan ukuran yang bervariasi, dan si sel tumor berlokasi di dekat jaringan ikat yang tipis yang kita sebut dengan stroma. Kemudian di antara sel tumor yang bulat ini ditemukan juga mitosis, sel-sel yang sedang bermitosis. Nah, disebut di sini pola pertumbuhan seperti buah anggur, maksudnya adalah sel-sel tumor yang letaknya ada di sekitar stroma. Oke, kita langsung saja ke slide. Ya, berikut adalah slide-nya. Ini ada 3 keping potongan tumornya. Ya, saya langsung saja besarkan. Ini dari anjing kasusnya. Nah, kita lihat di sini, ini tumornya ada di bawah epitel ini. Jadi kalau kita besarkan, epitel ini sebetulnya adalah epidermis. Ya, ini diambil dari hewan, dari anjing jantan, diambil dari bagian prepusium. Jadi prepusiumnya menebal. Nah, di sini Anda lihat ada bagian yang ungu, ini adalah bagian dengan inflamasi. Ya, jadi kalau Anda lihat di sini sel-sel limfositnya banyak. Dan ini yang disebut sebagai stroma. Ya, saya coba zoom. Nah, ini stromanya nih. Dan ini adalah sel-sel tumornya. Ya. Oke, jadi kalau saya besarkan saja di sini. Nah, Anda bisa lihat sel tumornya bentuknya seperti ini. Jadi inti selnya cukup besar. Banyak sel tumor yang ukuran antara inti dengan sitoplasma, atau kita sebut nuclear to cytoplasmic ratio. Jadi rasio antara inti dan sitoplasmanya itu hampir sama, 1:1. Walaupun mungkin ada yang 1:2 mungkin, tapi banyak yang Anda lihat ini 1:1. Nah, kemudian beberapa dari sel Anda akan lihat juga, misalnya seperti ini, ada 2 inti sel, ini menandakan adanya mitosis yang tahap akhir. Nah, tapi kalau misalnya kita slide, kita lihat bagian-bagian lain, kita juga akan temukan sel-sel tumor yang memanjang seperti ini, atau mungkin seperti ini, lebih gelap, ada di kutub-kutub, lebih gelap. Ya, ini adalah sebenarnya sel-sel yang bermitosis juga. Oke, saya slide lagi, misalnya seperti ini. Ini juga sel yang sedang memitosis, jadi inti selnya akan cenderung memanjang dan warnanya lebih gelap, tergantung dari tahapan mitosisnya. Kalau tahapan mitosisnya udah di fase akhir, ya, misalnya di anafase, Anda akan lihat dia memanjang, ya. Atau sel-sel seperti ini, gelap, inti selnya agak besar tapi warnanya gelap sekali. Ini mungkin mitosis di tahap-tahap awal, ya, profase misalnya. Oke, kita bisa temukan juga sel-sel limfosit tadi di antara sel-sel tumornya. Oke, nah ini juga nih sel yang sedang bermitosis. Ya, Anda cukup mudah menemukan yang sel-sel sedang bermitosis di sini, ya, dengan berbagai tahap mitosis. Oke, saya slide lagi. Nah, ini juga sama. Ini sel yang sedang memitosis. Anda bisa lihat dari inti selnya yang memanjang dan menyerap lebih banyak warna ungu, menyerap lebih banyak warna hematoksilin. Oke, mungkin itu dari saya mengenai deskripsi uh, transmissible venereal tumor, atau kita sebut dengan Van Sarcoma. Oke,
Kita akan lanjut dengan slide berikutnya. Baik, untuk slide berikutnya ini juga di hewan jantan, yaitu untuk tumor sel Sertoli. Ini lebih sederhana lagi. Jadi untuk tumor sel Sertoli kasusnya itu ada di testis. Ya, ada di testis. Kalau tadi yang phanengsarcoma di prepucium, ini di testis, di gonadnya. Anda tahu bahwa testis tersusun dari tubuli seminiferi. Ya, ini gambar skematisnya tubuli seminiferi, dan di dalamnya diisi oleh mayoritas sel-sel Sertoli yang sebenarnya ya sel Sertoli yang proliferatif, yang berkembang, ya. Dan pada kasus ini Anda akan lihat di kasus tumor sel Sertoli ini jaringan ikatnya menebal, atau makanya di sini disebut stromanya menebal, ya. Oke, kita akan lanjut saja langsung kepada slide-nya. Oke, ini adalah slide-nya. Ada 2 keping potongan jaringan. Oke, kita perbesar saja ke 4 kali dulu. Nah, di sini Anda lihat. Ini adalah tubuli seminiferi dengan sel tumor di dalamnya. Kita lihat dulu. Misalnya bagian ini saya besarkan langsung ke 40 kali. Nah, Anda bisa lihat sel-selnya, batas-batasnya tidak terlalu jelas, tapi di sini Anda bisa lihat bahwa sel-selnya memanjang dan ada banyak sel dengan vakuol-vakuol. Ya, jadi memang sel Sertoli itu biasanya menghasilkan sekreta yang mengandung banyak lemak, ya, steroid. Biasanya sel Sertoli itu kan berperan pada proses juga pembentukan testosteron. Jadi ada sekreta sel Sertoli yang sebenarnya dia mirip seperti estrogen yang akan diubah oleh sel Leydig untuk menjadi testosteron. Nah, karena dia menghasilkan sekreta yang steroid, ya, ada lemaknya, Anda bisa lihat nih vakuol-vakuol lemaknya. Nah, sel-sel ini ya bisa dikatakan ini ya sebagian besar adalah sel-sel Sertoli. Bentuknya memanjang, ada beberapa yang bervakuol. Jadi kalau kita lihat nih dengan pembesaran besar, Anda bisa lihat nih inti selnya ada yang bulat atau lonjong, ya, bulat atau lonjong. Sedikit ada jaringan ini bulat atau lonjong, atau ada yang memanjang seperti ini. Tumor ini tumor jinak, ya. Jadi karena dia tumor jinak, jadinya seringnya dia bisa dibatasi perkembangannya. Oke. Nah, bahkan di sini Anda bisa lihat ini adalah membran basal, sel-sel ini sel-sel membran basal. Oke. Sel-sel spermatogoniumnya mungkin sel-sel seperti ini, ya, sangat sedikit terlihat, ya, isinya hanya sel-sel Sertoli. Oke, bervariasi, ya, ada yang kecil tapi banyak juga yang besar. Dan Anda bisa lihat di sini jaringan ikatnya menebal karena memang pada beberapa literatur menyebutkan bahwa sekreta-sekreta yang steroid estrogenik yang dihasilkan sel Sertoli, dia itu memicu perkembangan sel fibroblast. Jadi ya memicu fibrosis sehingga jaringan ikatnya menebal, ya. Oke. Nah, kita lihat misalnya bagian ini, nih. Ini semua sel-sel Sertoli. Ini juga sama. Ada yang mengatakan bahwa sel Sertoli ini bentuknya seperti stellate, ya. Jadi kalau Anda lihat ada beberapa yang bercabang-cabang kecil seperti ini, ya. Jadi yang kita sebut namanya bentuk stellate. Dan kalau kita cari sebenarnya ada mitosis, ya, tapi memang sel labang mitosis, saya ambil contoh seperti ini nih. Mungkin ini sel labang mitosis tapi tidak begitu banyak, ya. Mungkin ini karena memang jenis tumornya tumor yang benign, ya, tumor yang jinak. Oke, mungkin itu mengenai deskripsi Sertoli sel tumor. Kita akan lanjut kepada slide berikutnya, kepada yang organ reproduksi betina. Baik, berikutnya ini adalah slide ketiga, yaitu benign mixed tumor.
di kelenjar mamari, ya, di kelenjar ambing. Jadi ya bisa kita katakan ini adalah adenoma. Tetapi yang khusus pada slide ini adalah jenis adenoma yang mix, tipenya mix itu artinya campuran. Kenapa? Karena seharusnya kalau kita bicara tumor kelenjar mamari atau adenoma kelenjar mamari, ya tumornya di kelenjarnya. Tapi karena dia mixed tumor, tumornya tidak hanya yang proliferasi itu tidak hanya kelenjar, tetapi juga sel lain. Ada sel yang kita sebut sebagai myoepitel. Jadi myoepitel ini sebenarnya adalah sel yang dia tuh mengelilingi kelenjar susu, ya. Kelenjar susu kita sebut kelenjar alveol. Kelenjar susu yang fungsinya adalah untuk mengkontraksikan kelenjar susu supaya sekretanya keluar. Nah, itu myoepitelnya nanti akan banyak terlihat, ya, membentuk tumor. Kemudian yang ketiga disebut dengan mixed tumor karena dia ada tulang rawan, di mana tulang rawan ini kemungkinan berhubungan dengan metaplasia dari sel-sel myoepitel ini menjadi tulang rawan. Oke, nanti kita bisa lihat, walaupun mungkin untuk slide yang di scan tulang rawannya kecil, tidak sejelas dibanding slide-slide potongan yang lain, tapi saya akan coba tunjukkan. Dan karena dia tumor jinak, kita akan temukan, ya, adanya jaringan ikat, ya, membatasi daerah tumor ini. Nah, kelenjar yang proliferasi itu di kelenjar susunya, ada yang bentuknya padat, ada yang bentuknya hiperplastik, jadi dia menebal, sel-selnya bertumpuk-tumpuk, ya, jadi lapisannya jadi tambah banyak, atau ada bahkan yang gambarannya membentuk penjuluran atau bentuk papiler. Ya, nanti saya akan tunjukkan lebih jelas. Oke, langsung saja saya ke slide. Ya, baik, ini adalah slide untuk tumor kelenjar mamari yang tumor mix benign atau adenoma yang mix adenoma kita sebutnya. Jadi letaknya di kelenjar susu. Kelenjar susu tentunya letaknya ada di bawah kulit. Jadi Anda bisa lihat ini kulit dan dermisnya. Ini kelenjar susu dengan tumornya. Oke, saya besarkan dulu ke 2 kali. Di sini Anda bisa lihat ada jaringan ikat. Ya, ini kapsula jaringan ikat yang mengelilingi si nodul tumor. Ya, ini sebenarnya menandakan bahwa kemungkinan tumor tersebut ada kapsulnya. Itu salah satu tanda dari tumor jinak. Ya, nah, saya besarkan lagi ke 4 kali. Anda bisa lihat ini adalah kelenjar susunya. Ada yang menjulur seperti ini. Ini kita sebut bentuk papila namanya. Saya besarkan saja biar Anda lebih jelas. Bentuk papiler. Tapi ada juga yang bentuknya padat, ya. Oke, ini bentuk papiler. Ada juga yang bentuknya sel-sel tumornya seperti ini, memadat begini. Ya, walaupun ya kebanyakan kalau Anda lihat bentuknya ada penjuluran-penjulurannya, kita sebut ini bentuk papiler. Ini adalah tumor kelenjarnya, ya. Dan Anda bisa dapatkan juga kelenjar susunya yang normal. Nah, ini yang ada bagian tumornya tentunya. Nah, Anda lihat ini adalah beberapa kelenjar susu yang berdilatasi. Saya besarkan saja, berdilatasi, ada isinya sekreta susunya, ya. Nah, ini semua bagian-bagian dengan pertumbuhan membentuk tumor, ya, tebal nih, misalnya hiperplasia tebal, kemudian dia berlapis-lapis, tapi Anda bisa lihat juga yang cuma satu lapis seperti ini. Nah, ini yang relatif normal, ya. Jadi bagian yang ada tumor dengan bentuk papiler atau padat bercampur dengan bagian yang normal juga, bagian dari kelenjar yang normal. Oke, kita coba lihat bagian ini. Nah, di sini nih Anda bisa lihat berlapis-lapis, biasanya kelenjar dari kelenjar ambing, ya, itu cuma satu lapis silindris sebaris. Dia lihat inti selnya bertumpuk-tumpuk, artinya dia lebih dari satu sel. Dan Anda bisa lihat di dalam selnya ada vakuolnya, yang artinya ya ini sebenarnya dia masih mensekresikan lemak. Anda tahu bahwa lemak adalah salah satu pembentuk
susu. Ya, jadi dia sebenarnya masih membentuk susu juga walaupun dia apa namanya bagian dari sel tumor. Oke. Nah, ini lihat bagian yang ini bentuk kelenjar tapi dia bertumpuk-tumpuk. Ya, ini juga bagian dari tumornya. Ya. Kalau Anda lihat ada beberapa bagian yang lebih gelap seperti ini, ya mungkin itu salah satu tanda dia mitosis. Jadi sebenarnya sel-sel yang mitosis Anda bisa temukan, tapi dengan ya bisa dikatakan jumlahnya sedikit. Nih saya ambil contoh seperti ini tuh. Nih lihat seperti ada kutub-kutubnya pada inti selnya, ya. Atau misalnya seperti ini. Nah ini mitosis sel, oke. Tapi ya ada, tapi memang tidak begitu banyak. Dan mungkin dia menyebabkan sedikit perdarahan, jadi Anda bisa lihat ada hemosiderovah di sini. Oke, yang coklat-coklat ini. Oke. Nah, berikutnya bagaimana dengan yang myoepitel? Ya, oke. Untuk myoepitel, Anda bisa lihat di bagian-bagian seperti ini. Saya taruh di tengah. Oke, saya besarkan saja langsung. Nah, lihat dia bentuknya seperti fibroblast, ya, apa namanya lonjong, elips. Oke, dan dia tuh berongga. Tapi ini bukan di sitoplasmanya ya. Jadi ini memang sel-selnya tidak rapat, membentuk rongga. Ini disebut namanya bentuk myxomatus namanya. Nah ini adalah proliferasi myoepitel. Ya ini sebenarnya proliferasi sel-sel tumornya juga. Oke. Nah kemudian ada beberapa. Oh ya, ini bagian ini nih Anda lihat, ini adalah proliferasi sel-sel tumor yang membentuk kelenjar yang menebal. Ya. Ini adalah myoepitelnya dengan bentuk inti selnya yang kalau Anda lihat elips ya atau lonjong. Nah, beberapa dari myoepitel ini bisa juga dia bertransformasi atau kita sebut dia metaplasia menjadi tulang rawan. Ya, kita akan lihat seperti apa bagian yang ada tulang rawannya. Oke, saya kecilkan dulu. Kita akan lihat bagian yang mungkin merupakan bagian dari tulang rawan. Oke, sebentar. Oke, kita lihat lagi. Memang untuk slide yang dibuat virtual slide ini memang tulang rawannya tidak begitu besar, tapi Anda bisa lihat bagian tulang rawan tuh di daerah-daerah pinggir. Ya, kita lihat ini daerah sini terutama. Saya taruh di tengah. Ya, saya taruh di tengah terutama bagian-bagian ini. Saya besarkan. Nah, di sini Anda bisa lihat ini kemungkinan adalah sel-sel tulang rawannya. Ya, untuk potongan ini, untuk tulang rawannya memang tidak begitu besar. Potongan tulang rawannya ada di beberapa slide yang memang beberapa slide yang ukuran tulang rawannya lebih besar lagi. Oke, nanti akan saya tunjukkan ketika praktikum seperti apa contohnya kalau di slide. Nah, ini nanti Anda bisa cari dan nanti juga untuk mahasiswa Anda bisa tanyakan kepada asistennya. Ya, ini juga kemungkinan bagian tulang rawan. Ini sel-sel kondrositnya. Oke, mungkin itu dari saya untuk materi apa namanya mixed tumor, ya, adenoma mixed tumor. Kita akan lanjut dengan slide yang berikutnya. Baik, untuk slide berikutnya adalah slide endometritis. Lengkapnya ini disebut dengan cystic endometritis. Ya, memang karena endometritis Anda bisa artikan sebagai peradangan pada endometrium. Nanti Anda identifikasi endometrium yang mana, disebut ada kata-kata sistik karena memang di peradangan endometrium itu banyak terbentuk adanya kista atau sistik, ya. Nah, kenapa kista ini terbentuk? Kemungkinan ini berhubungan dengan paparan dari hormon, terutama hormon progesteron dalam waktu lama yang membuat kelenjar
uterusnya menjadi menghasilkan lebih banyak sekreta dan akhirnya melebar. Nah, sekreta tersebut menumpuk dan kemudian membentuk kista. Nah, kasus ini kita bisa karakterisasi dengan adanya endometritis yang ditandai sel-sel radang di endometrium. Ya, ini endometrium, nanti ada lapisan otot myometrium, lapisan luar namanya perimetrium. Di antara daerah endometrium yang banyak peradangan sebenarnya peradangan kronis, Anda bisa temukan banyak sel-sel plasma, nanti akan saya tunjukkan. Tetapi di dalam lumen dari endometrium kita akan temukan eksudat, yaitu eksudat purulen. Ya, banyak neutrofil, banyak jaringan mati bercampur dengan mukus. Sebetulnya ya kasus ini cystic endometritis ini adalah salah satu gambaran dari kasus di anjing yang kita sebut pyometra. Biasanya kalau pyometra kan dia ada yang kita sebut Corpus luteum persistent. Nah, Corpus luteum persistent ini menghasilkan progesteron dan jumlah banyak, dan progesteron itu mungkin yang memicu terbentuknya kista. Ya, kita langsung saja ke preparatnya. Oke, baik, ini preparat dari cystic endometritis. Ini adalah potongan dari endometrium anjing yang dipotong, ya. Jadi Anda bisa lihat bagian-bagiannya. Sebetulnya bagian ini adalah endometrium. Saya coba zoom. Nih, endometrium. Bagian sini ke sini ini adalah lapisan ototnya atau myometrium, dan bagian luang ini bagian serosanya atau kita sebut perimetrium. Ya. Oke, saya langsung saja besarkan. Oh iya, satu lagi sebelum saya besarkan. Nah, di dalam ini adalah eksudat purulennya. Ini adalah lumen, ini eksudat purulen, ini lumen uterusnya. Ya. Nah, di sini Anda bisa lihat ada yang besar-besar, ini adalah kistanya. Ya, kista endometrium. Oke, saya langsung besarkan saja. Nah, kita lihat dulu di dalam lumen. Yang Anda lihat warnanya pink, ini kemungkinan mukus. Yang ungu-ungu ini dalam lumen, ini mukus. Kita lihat pakai pembesaran besar saja 40 kali. Nah, di sini Anda bisa lihat banyak sekali ada eritrosit, ya, perdarahan juga ada, tapi Anda temukan neutrofil. Ya. Neutrofil, beberapa makrofag juga mungkin Anda temukan, tapi dominan neutrofil, dan beberapa neutrofil ini lihat sudah menjadi serpihan-serpihan. Sudah banyak sel debrisnya, sudah banyak sel nekrotiknya. Ya, sel nekrotik dengan banyak neutrofil ini sebenarnya mencirikan adanya pembentukan nanah. Ya, ini makrofagnya. Ya, tapi lebih banyak neutrofil dengan neutrofil yang udah pecah-pecah yang menandakan sel-sel nekrotik dari neutrofil tersebut. Itu khas untuk nanah bercampur dengan fibrin dan mukus. Ya. Oke. Itu untuk lumennya. Kita lihat sekarang mukosanya, ya. Nah, kita slide ke sini mukosanya. Ini adalah lumen, ini adalah kista endometriumnya. Kita coba fokuskan ke mukosanya dulu, ya. Jadi Anda bisa lihat nih warnanya ungu seperti ini. Saya langsung saja pembesaran 20-40 kali saja langsung. Nah, di sini Anda bisa lihat karena sebetulnya endometrium ini peradangan kronis. Jadi Anda bisa temukan banyak sekali nih sel-sel plasma, ya. Ini sel plasma, dan ini juga kebanyakan sel plasma Anda temukan, limfosit juga ada, ya. Tentu saja makrofag juga bisa Anda ketemukan, ya. Nah, seperti ini nih misalnya nih makrofag nih. Oke. Nah, ini ciri endometritisnya. Ini kelenjar endometriumnya yang normal, ya, tapi Anda bisa lihat kelenjar endometrium yang melebar. Kalau dia normal, dia silindris. Kalau dia melebar, dia jadi lebih pipih. Bahkan kalau kita lihat di bagian yang kista seperti ini, nah misalnya seperti ini kistanya nih, lihat dia pipih. Ini menandakan adanya dilatasi dari kelenjar yang terjadi akibat terbentuknya kista. Nah, ini sekretanya nih pink, ya. Ini sebenarnya karena banyak proteinnya. Oke, ini yang berdilatasi membentuk kista. Inti selnya, sel epitelnya, maaf, itu menjadi lebih
pipih. Oke, mungkin itu kelainannya ya. Untuk sistem endometritis tidak terlalu sulit. Untuk asisten Anda bisa review, sedangkan untuk mahasiswa saya rasa mungkin Anda tidak terlalu sulit untuk preparat ini. Jika ada pertanyaan Anda bisa tanyakan kepada kami dosen dan juga kepada asisten. Oke, baik, itu saja untuk review slide hari ini. Terima kasih. Sampai bertemu di praktikum.